sehingga Silaknas ISMI dapat berlangsung. Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Silaknas ISMI 2011 mencapai hari puncaknya. Sejumlah rekomendasi untuk bangsa telah dihasilkan. Di antaranya, ISMI mendesak pemerintah menyelesaikan permasalahan hukum di Indonesia tanpa tebang pilih. ISMI juga mengharapkan pemerintah memperkuat ekonomi berbasis syariah dan kerakyatan. Sejumlah MU juga disepakati dalam Silaknas ini. Selain dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, kerjasama juga dijalin dengan Majelis Ulama Indonesia. Kita berusaha dari tahun ke tahun akan berusaha lebih baik dan mudah-mudahan tahun lebih baik dari tahun yang lalu dan ke depan mudah-mudahan seperti itu ya. Dan kita harapkan Silaknas ke depan itu dapat menyentuh akar-akar persoalan. Yang kedua juga mungkin mendekat kepada rakyat di daerah-daerah, tidak hanya di kota-kota besar. Dan dari situ memungkinkan bahwa empower atau memberdayakan organisasi wilayah ISMI di tanah air bisa berkembang bersama-sama. Untuk semakin memperkuat perbaikan tanah air, ISMI pun menghasilkan piagam Kendari. Dalam piagam ini, para pemimpin seluruh Indonesia diajak melakukan hijrah moral untuk membangun perekonomian nasional yang berpihak pada rakyat kecil dan mengembangkan sistem pendidikan yang berdasar pada 4 pilar: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk memayungi para pedagang dan wirausahawan muslim, dalam Silaknas ISMI 2011 dilahirkan sebuah organisasi baru, Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI). Organisasi ini telah mendapat persetujuan Kadin. Ya, bahas hal yang terkait dengan ekonomi, dengan bisnis. Ya. Jadi dengan industri, tapi lebih ke ya hal terkait komersial. Jadi ada perusahaan-perusahaan, ada asosiasi-asosiasi, dan itu juga termasuk dengan keterwakilan Indonesia di forum Islamic Chamber of Commerce and Industry yang secara internasional. Sebagai penutup Silaknas ISMI dilaksanakan serah terima Ketua Presidium ISMI untuk tahun 2012 dari Ketua Presidium sebelumnya Ilham Akbar Habibi kepada Nanat Fatah Natsir. Rafki Hidayat, Abdul Halim, Metro TV. Tembusannya
Upacara di kawasan wisata belanja sentra bisnis Warung Lobak di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Minggu pagi ini menandai kehadiran Nasional Demokrat secara struktural di Kabupaten Bandung. Prosesi deklarasi dan pelantikan pengurus tingkat kabupaten ini memang tergolong sederhana. Namun bagi Nasional Demokrat, upacara sederhana ini merupakan bagian dari satu prestasi besar terkait pembentukan infrastruktur organisasi. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Nasional Demokrat telah hadir di seluruh 33 provinsi dan di 327 kabupaten dan kota dari 497 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia ini. Dan perluasan sayap organisasi akan terus berlangsung sampai gerakan perubahan restorasi yang diusung Nasional Demokrat hadir di seluruh Indonesia sampai ke tingkat desa. Prosesi diawali dengan keramah tamahan khas masyarakat Kabupaten Bandung. Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh dan rombongan disambut dengan pentas tari barongan. Ketua DPW Nasional Demokrat Jawa Barat Soleh Solahuddin dan seorang fungsionaris lainnya diusung menuju tempat upacara berlangsung. Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh dalam sambutannya mengingatkan semua pihak agar mewaspadai salah satu fenomena yang kini berkembang di tengah-tengah masyarakat, yaitu degradasi moral. Hal ini ditandai dengan begitu gampangnya para penyelenggara negara ini mulai dari tingkatan paling rendah mengingkari sumpah jabatan. Kondisi inilah yang membuat Indonesia tertinggal dibandingkan bangsa-bangsa lain. Bahwasanya bangsa kita pada saat ini sudah tertinggal jauh kemajuannya dibandingkan dengan kemajuan bangsa-bangsa lain. Padahal kita memulai kesejarahan yang luar biasa. Padahal kemerdekaan yang kita tempuh ini dengan perjuangan yang luar biasa. Padahal sumber daya kekayaan alam kita adalah masih masuk dalam satu negara yang luar biasa. Posisi negara kita, negeri kita juga yang strategis luar biasa. Tetapi kenapa kita sudah tertinggal jauh? Apa yang salah? Inilah merupakan pertanyaan yang harus mampu kita jawab. Hal yang paling pokok, kenapa kita tertinggal jauh? Karena kita sudah tidak taat lagi pada komitmen kebangsaan kita seutuhnya. Kita tidak taat lagi pada komitmen moralitas kebangsaan kita seutuhnya. Terjadi proses demoralisasi terhadap bangsa ini. Semua orang berani mengangkat sumpah dan jabatannya. Tetapi mereka sekarang ini selalu mempermainkan sumpah jabatan yang telah mereka lakukan sendiri. Ini yang saya katakan, sudah terjadi penyimpangan terhadap komitmen moralitas kebangsaan itu. Untuk menjadi pejabat itu adalah dengan membawa konsekuensi, berani berkorban, memberikan perhatian, waktu, tenaga, pikiran, kesungguhan hati, dan contoh kejujuran arti keberadaan dia sebagai pemimpin. Dalam strata apapun kepemimpinan itu. Jadi kalau pemimpin sudah tidak lagi memberikan keteladanan dengan nilai-nilai dan sikap keteladanan yang baik, apakah itu kejujuran hatinya, budi pekertinya, semangatnya, maka rusaklah kita yang dipimpin ini. Kalau sudah pemimpin sudah tidak lagi bersatu dengan yang dipimpin, hancurlah negeri ini. Dan kita, saudaraku Nasional Demokrat, bertekad kita tidak mau membiarkan dan melihat negeri ini akan hancur. Surya Paloh juga menyoroti semakin lunturnya kepedulian sesama anggota masyarakat. Indikasinya antara lain bahwa tidak banyak anggota masyarakat yang tersentuh hatinya atas meninggalnya seorang aktivis mahasiswa Sondang Hutagalung setelah membakar diri di depan Istana Negara. Bangsa ini sedang merintih. Bangsa ini sedang sakit. Kalau saja masih ada orang yang bisa tidak tersentuh hatinya
melihat ada aktivis mahasiswa bakar diri di depan istana, saya pikir sakitlah sudah negeri ini, saudaraku semuanya. Semakin sakitlah negeri ini. Sikap semangat kepedulian. Kepedulian berarti juga bisa membangun rasa solidaritas kegotong royongan. Solidaritas kegotong royongan akan menghasilkan kekuatan dalam semangat kekeluargaan kita sebangsa dan setanah air. Tapi apabila itu berubah dari semangat kebersamaan menjadi semangat pribadi-pribadi, maka orang pintar tidak berguna bagi yang bodoh. Maka orang kaya tidak berguna bagi orang miskin. Untuk memperbaiki kondisi pola interaksi di tengah-tengah masyarakat yang dinilai sedang sakit, Surya Paloh mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersikap jujur. Katakan yang salah, itu salah, dan yang benar, itu benar. Tim Liputan, Metro TV. Disamakan seperti di KRT. Minta disamakan pokoknya. Kalau tidak disamakan nanti Ya, tak. tarik, cek. Sama, 3RT dan 18 itu sama. Kenapa kita dibedakan? Ini suatu hal yang tidak adil. Ini tulang ini tidak terjadi apa-apa. Ini suatu yang Ya, untuk wilayah Siring Jatirejo kan memang kalau nggak salah hari ini ya, Selasa, akan ada Bank BNI ke sana untuk membuka rekening kepada warga yang BPKB sudah terverifikasikan. Ini ada turunnya ada ayam. Baru tuh kandang ayam. Silau bawa. Ground. Coba yang kamera kemarin. Bagus nih. Sana distabilin nyawa nawan. Ini bertemu nih. Yo. Cepat dia keluar. Ada sini sana balik di kamera data. Oke.